Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kehidupan Kristen itu bisa diumpamakan seperti sebuah mobil. Ya, sekarang mobil yang bagus-bagus itu benar-benar canggih ya dalam segala aspek ya. Tetapi poin-poin yang terpenting dari sebuah mobil itu biasanya satu, gas ya. Jadi mobil dengan akselerasi yang bagus, begitu pedal gas itu disentuh langsung mobilnya lari. Makin kenceng larinya, makin oke mobil itu. Mobil yang mahal-mahal harganya pasti memikirkan akan masalah kecepatan gasnya itu bagaimana. Kemudian yang kedua yang tidak boleh dilupakan adalah rem. Kenapa? Rem itu sangat penting bagi kita yang mengendarai sebuah mobil. Ketika ada sesuatu melintas tiba-tiba, kalau remnya nggak pakem, saudaraku, diinjak remnya tetap jalan, wah bahaya ya. Jadi harus pakem. Tapi selain itu juga suspensi, per-pernya, kemudian kestabilan dari bodinya, yang kalau misalnya dalam kecepatan tertentu mobil itu harus berbelok dengan cepat, ngepot, tidak sampai terguling dan sebagainya, itu juga merupakan poin yang penting bagi sebuah mobil yang bagus. Jadi lengkaplah, kalau mau bagus itu ya harus komplit, kestabilan bodinya, kemudian keamanan ketika mobil itu berbelok dengan cepat dalam kecepatan yang cukup tinggi, ngepot, dibanting dan sebagainya, apakah terguling atau tetap nempel di aspal, itu semuanya sudah diukur dan diperhitungkan oleh para insinyur yang merancang mobil-mobil tersebut, saudaraku. Nah, demikian kehidupan rohani, saudaraku. Kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen itu ibarat sebuah mobil yang gasnya harus bagus. Artinya kalau ditekan ya harus lari. Ada orang berkata bahwa gas itu kan hanya untuk kita yang suka ngebut, untuk lari kenceng supaya cepat sampai begitu ya. Apalagi sekarang jalan tol dibuka, orang-orang yang suka jalan cepat, jalan kenceng mobilnya, wah bisa ngetes saudara ya, 180, 200 km per jam. Ya, itu nggak salah saudara, memang kenyataannya kalau kecepatan tinggi ya makin cepat sampai ya, waktu jadi tidak terbuang sia-sia. Tetapi sebetulnya gas itu juga untuk keamanan. Saya jelaskan begini, saudara, ketika kita harus melarikan diri dari ancaman, misalnya ada truk yang blong, remnya dengan kecepatan tinggi mau nabrak mobil kita harus banting setir dan kemudian kita harus cari celah, kita lari secepatnya ke arah yang kosong misalnya. Nah, itu kalau gasnya nggak bisa diandalkan, lemot ya, gasnya lemot, itu berbahaya sekali mobilnya. Mobil itu kita gas nggak lari, malah cuma ngereng, saudaraku, sementara truk yang remblong itu sudah numbuk mobil kita. Jadi gas juga bisa untuk keselamatan loh, saudara. Kehidupan Kristen itu cepat, kuat, kenceng, itu juga bukan hanya supaya kerja kita cepat selesai dan prestasi bagus, tapi juga untuk keamanan pada saat-saat tertentu. Dokter-dokter yang bekerja di bagian emergency room, ya, itu emergency, saudaraku, kalau ada orang kecelakaan, dia harus cepat melakukan operasi, melakukan ini, melakukan itu. Kalau dia tidak tangkas dan tidak gerak cepat, orangnya keburu mati, saudara. Jadi cepat itu penting, saudara. Tetapi cepat saja kalau tidak diimbangi dengan rem. Nah, ini bicara soal
untuk memperlambat kecepatan, mengurangi kecepatan pada saat-saat yang dibutuhkan, rem itu menentukan. Kalau nggak ada rem, saudaraku, mobil cuma punyanya gas yang hebat, gas yang bikin mobil itu mencolot dan lari. Akibatnya apa, saudara? Ya sudah, umurnya nggak panjang, itu pasti numbuk sana, numbuk sini, nggak ada remnya, saudaraku, nggak bisa dihentikan, bisa lari, nggak bisa berhenti, kan begitu. Rem dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Kestabilan tadi saya katakan, kestabilan dari semua komponen-komponen yang ada, semua saudaraku ya, kelengkapan-kelengkapan, bahkan kenyamanan kita mengendarai itu pun juga menjadi nilai jual zaman sekarang, saudara. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan dikata tidak ada kenyamanannya, saudaraku. Kita kalau jadi anak Tuhan, kita nggak pernah merasakan kasih Tuhan, nggak pernah merasakan kenikmatan tinggal dalam hadirat-Nya, masuk dalam hadirat-Nya, menikmati perhentian di dalam tempat perhentiannya. Ya nggak lengkap, saudaraku, kehidupan Kristen model apa? Kalau cuma kerja, cepat, nggak. Itu bukan Kristen, saudaraku. Bukankah saya berkali-kali sampaikan bahwa tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah satu, memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya, ya kan? Itu yang diajarkan oleh John Piper. Nah, saudaraku, setelah diumpamakan bahwa kehidupan rohani itu seperti sebuah mobil yang lengkap, ya. Ada kenyamanan ya, ada tipnya, ada musiknya, kemudian ada AC-nya, pokoknya lengkap lah begitu. Ada satu yang lebih penting atau terpenting, yaitu pengemudinya. Siapa pengemudi dari kehidupan kekristenan? Ya, kita bisa jawab ya pengemudinya masing-masing kita. Kita yang menjalani hidup ini betul, tanggung jawab kita 100% ada di tangan kita. Tetapi maukah, relakah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara, Roma 8 ayat yang ke-14 berbunyi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti ada juga yang bukan anak Allah. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang hidup meskipun ngakunya Kristen tapi tidak dipimpin oleh Roh Allah. Sederhana kan, saudara, pengertiannya? Jadi kita yang pegang setir kehidupan Kristen ini, kita ini perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ada seorang hamba Tuhan berkata, seorang anak Tuhan yang benar, yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang bisa bergerak menurut Roh Kudus, bekerja bersama dengan Roh Kudus, artinya dipimpin oleh Roh Kudus, dan mengakhiri atau berhenti di dalam Roh. Jadi memulai di dalam Roh, mengerjakan di dalam Roh, dan berhenti, mengakhiri di dalam Roh. Saudaraku, ini kata-kata bijak sekali. Memulainya dengan Roh, tapi surat Galati berkata, engkau telah memulai dengan Roh, tapi mengakhiri dalam daging. Jadi bukan saja memulai, mengerjakannya harus terus dipimpin oleh Roh. Jadi seperti kita ini naik mobil, kita keluar dari garasi itu, Roh Kudus menyertai. Nah, di dalam perjalanan, misalnya dari Semarang menuju ke Yogyakarta, begitu. Dalam perjalanan dipimpin Roh Kudus, sehingga kita nyetirnya itu benar, aman, benar, dan kapan harus ngerem, kapan harus ngegas, kapan harus banting kiri, banting kanan, ada yang mimpin, ada yang membimbing. Dan tiba waktunya kita juga harus
berhenti. Saudaraku, ada yang berkata begini, gerak bersama Roh Kudus itu haleluya, sukacita, menggairahkan. Bekerja dengan urapan Roh Kudus itu dahsyat sekali, indah sekali. Benar, saudara. Tapi ada satu kata, apakah Anda siap untuk berhenti ketika Roh Kudus berkata stop? Ini juga merupakan satu pelajaran tersendiri, yaitu berhenti karena Roh Kudus yang berkata cukup. Saudaraku, hikmat di dalam Roh Kudus itu yang terpenting. Kita nggak bisa berkata bahwa ini lebih penting dari itu lebih penting dari ini. Nggak bisa, saudaraku. Semuanya harus dipimpin oleh Roh. Roh akan memimpin kita, yaitu dengan terang firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.